Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hairul Putri dengan NIM 240872910. Dengan ini akan menjelaskan materi tentang pembebanan latihan. Pembebanan latihan adalah faktor kunci dalam merancang program latihan yang efektif, karena beban latihan yang tepat dapat meningkatkan performa atlet, sementara beban yang berlebihan atau kurang dapat menghambat perkembangan. Sementara beban yang berlebihan atau kurang dapat menghambat perkembangan dan bahkan menyebabkan cedera. Pembebanan latihan biasanya melibatkan kombinasi dari durasi, intensitas, frekuensi, dan volume latihan yang ditujukan untuk menstimulasi peningkatan kemampuan fisik, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, atau kelincahan. Baiklah, selanjutnya ada prinsip pembebanan latihan. Yang pertama ada prinsip overload. Prinsip ini menyatakan bahwa agar tubuh dapat beradaptasi dan meningkatkan performa, beban latihan harus lebih tinggi dari kondisi normal yang biasa dilakukan oleh tubuh. Yang kedua, ada prinsip spesifitas. Prinsip ini mengacu pada kenyataan bahwa tubuh akan beradaptasi sesuai dengan jenis latihan yang diberikan. Yang ketiga, ada prinsip progresif. Prinsip ini mengindikasikan bahwa beban latihan harus ditingkatkan secara bertahap, seiring dengan adaptasi tubuh. Yang keempat ada prinsip reversibilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa latihan dihentikan atau berkurang, maka manfaat yang telah dicapai dari latihan sebelumnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Terakhir, ada prinsip variasi. Latihan yang monoton dapat menyebabkan kebosanan dan penurunan efektivitas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan variasi dalam program latihan agar tubuh terus menerima tantangan baru dan tidak mengalami kondisi stagnasi. Selanjutnya, ada faktor utama dalam pembebanan latihan. Pertama, intensitas latihan. Intensitas latihan adalah tingkat kesulitan atau beban yang diberikan selama latihan. Yang kedua, durasi latihan. Durasi latihan ini merujuk pada panjang waktu yang dihabiskan dalam satu sesi latihan. Yang ketiga, frekuensi latihan. Frekuensi latihan merujuk pada berapa kali latihan dilakukan dalam periode tertentu, misalnya per minggu. Yang keempat, jenis latihan. Jenis latihan yang dipilih juga memengaruhi bagaimana tubuh merespon beban latihan. Yang kelima, ada usia dan jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk merespons beban latihan. Individu yang lebih muda cenderung memiliki kemampuan pemulihan yang lebih cepat. Yang keenam, ada tingkat kebugaran awal. Tingkat kebugaran individu pada awalnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk menanggapi pembebanan latihan. Individu yang lebih terlatih mungkin dapat menangani beban latihan yang lebih berat dibanding dengan pemula. Selanjutnya, ada pemulihan dan waktu istirahat. Dan yang terakhir, ada nutrisi dan hidrasi. Status gizi dan hidrasi tubuh memengaruhi bagaimana tubuh merespons beban latihan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa
Pembebanan latihan yang efektif bergantung pada sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Prinsip dasar pembebanan latihan seperti prinsip overload, spesifitas, progresif, reversibilitas, dan variasi harus diterapkan untuk mencapai hasil optimal. Selain itu, faktor-faktor seperti intensitas, durasi, frekuensi, jenis latihan, usia, dan jenis kelamin, serta tingkat kebugaran awal, pemulihan, serta nutrisi dan hidrasi juga memainkan peran penting dalam menentukan respon tubuh terhadap latihan. Untuk mencapai tujuan latihan yang efektif, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara beban yang diberikan dan kemampuan tubuh dalam beradaptasi, serta bagaimana waktu yang cukup untuk pemulihan. Semua faktor ini perlu disesuaikan secara individual agar latihan dapat mendatangkan hasil yang maksimal tanpa risiko cedera atau overtraining. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.